Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ustazah mau nanya nih kabar Ananda sekalian. Nanti jawabnya sambil berekspresi Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masih ingat ya dengan gerakan itu? Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan kedua. Pertemuan pertama masih ingat nggak kita belajar apa? Nah, pelajarannya masih ingat ya, tentang masalah jujur. Ustazah mau mengingatkan lagi nih. Jujur itu tidak hanya sebatas kita paham apa maknanya, namun yang lebih utama adalah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ustazah berharap sekali kepada Ananda semua untuk mengamalkan sikap jujur dalam segala tindakan. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang asik bisa membaca Al-Quran. Kira-kira Quran surah apa ya yang kita akan baca? Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita membaca Al-Basmalah dulu agar pelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Sebelum masuk materi, Ustazah ingin kasih petunjuk dulu nih sama Ananda. Apa sih petunjuknya Ustazah? Petunjuknya Ustazah ingin Ananda menyimak materi dengan seksama. Jadi nanti Ustazah jelaskan sedikit tentang beberapa hal terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan kalau sudah dipahami materinya, didengarkan dengan baik, insya Allah tugas atau petunjuk yang kedua pun bisa dilakukan, bisa dikerjakan dengan baik, yaitu mengerjakan tugas ya. Jadi mohon dua petunjuk ini diperhatikan. Lanjut. Materi asik bisa membaca Al-Quran, ternyata yang akan kita baca dan kita pelajari adalah Quran Surah An-Nas. Ternyata Quran Surah An-Nas. Apa sih yang kita perlu pelajari Ustazah dari Quran Surah An-Nas ini? Pertama, kita nanti sama-sama mempraktikkan tepuk tangan surah An-Nas ya. Yang kedua, kita akan melafalkan surah An-Nas. Dan yang ketiga, Ustazah akan kasih tahu beberapa hal, pesan-pesan yang terdapat dalam Quran Surah An-Nas yang bisa kita amalkan. Itu ya terkait dengan beberapa hal yang kita akan pelajari dari Quran Surah An-Nas. Selanjutnya ya, kita mulai. Sekarang kita akan tepuk tangan surah An-Nas. Tapi sebelum itu Ustazah mau kasih tahu nih beberapa hal dari Quran surah An-Nas. Surah An-Nas. Nah, kata An-Nas dalam bahasa Arab ternyata artinya manusia. Apa artinya? Manusia. Dan jumlahnya itu, maksudnya jumlah dari ayat Quran surah An-Nas ini ternyata 6 ayat. Dan ketiga, surah ini termasuk surah yang diturunkan di Mekah. Jadi pengetahuan pertama, An-Nas itu artinya manusia. Jumlah dari Quran surah An-Nas ayatnya ada 6 ayat dan diturunkan di Mekah. Jadi setelah itu kita akan lanjut mempraktikkan tepuk tangan surah An-Nas. Tepuk An-Nas. Nama surah An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah. Yeay. Nah, seperti itu. Untuk praktiknya boleh dipraktikkan di rumah masing-masing. Lanjut.
Sekarang kita akan mempelajari tentang pelafalan dari masing-masing ayat Quran surah An-Nas dan membaca beberapa hal terkait dengan arti dari Quran surah An-Nas pada masing-masing ayatnya. Sebelum itu kita baca ta'awuz dulu ya dan basmalah, baru kita lanjut ke ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ustazah, kita mau tahu nih apa sih arti dari masing-masing Quran surah An-Nas. Nah, mulai kita baca dari ayat pertama. Terjemahan dari ayat pertama. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Allah itu yang menguasai manusia. Ayat kedua, raja manusia. Allah itu adalah rajanya manusia. Ayat ketiga, sesembahan manusia. Jadi yang berhak disembah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat keempat, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Ternyata setan itu tersembunyi. Letaknya di mana? Yang membisikkan kejahatan ke dalam manusia. Ternyata setan itu membisikkan kita dari dada kita, dari dada manusia, dari hati manusia, dari golongan jin dan manusia. Dan setan itu menggunakan jin dan manusia untuk membuat kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk pelafalan Quran surah An-Nas dan beberapa arti dari masing-masing ayatnya. Lanjut ya. Yang terakhir, pesan dalam surah An-Nas. Pesan dari surah An-Nas ini, pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk hanya berlindung kepadanya. Perintah untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kejahatan. Jadi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja tempat kita berlindung untuk segala bentuk kejahatan. Karena dialah yang menjadi raja, dialah yang menguasai alam semesta ini. Jadi yang patut kita tempat berlindung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa Ustazah? Dari segala bentuk kejahatan apapun ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisikan jahat berasal dari setan. Oh, ternyata bisikan jahat itu berasal dari setan. Apa sih bentuknya Ustazah kejahatan yang dibisikkan oleh setan? Nah, kejahatan yang dibisikkan oleh setan biasa contoh satu saja ya bisikannya itu bentuknya. Misal kita bisiki untuk mengambil barang yang bukan milik kita. Nah, itu hati-hati, itu berasal dari setan. Jadi harus kita berlindung kepada Allah dari bisikan itu dengan membaca ta'awuz dan tidak melakukan perbuatan keji itu. Yang ketiga, berlindung kepada Allah dari kejahatan jin dan manusia. Oh, dari kejahatan jin dan manusia. Nah, setan itu menggunakan jin untuk membisiki hal-hal yang negatif dalam diri kita. Seperti tadi contohnya kita disuruh untuk mengambil barang yang bukan milik kita atau disebut dengan mencuri. Dan untuk manusia, apa yang digunakan kira-kira setan ini untuk melabui kita manusia, dari manusia ke manusia? Apa sih itu Ustazah? Nah, biasa manusia ini melakukan kejahatan kepada manusia lain. Jadi bentuknya seperti misal
yang biasa kita lihat, yaitu ada pembunuhan, ada penganiayaan, ada perbuatan bully. Itu juga termasuk kejahatan dari manusia yang berasal dari bisikan setan untuk melakukan kejahatan terhadap manusia yang lainnya. Jadi untuk itu perlu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kejahatan yang baik berasal dari jin maupun manusia yang dibisiki oleh setan. Itu ya untuk pesan dalam surah An-Nas. Nah, karena sudah selesai materi yang Ustazah jelaskan, kita lanjut ke tugas. Apa sih tugasnya Ustazah? Oh, ternyata tugasnya ada 3. Apa tugasnya? Pertama, hafalkan surah An-Nas dari ayat 1 sampai 6 dengan direkam dalam bentuk voice note dan dikirim ke Ustazah. Jadi nanti Ananda latihan dulu nih menghafal surah An-Nas dari ayat 1 sampai ayat 6. Setelah itu baru direkam dan dikirim ke Ustazah. Kedua, isilah kolom insya Allah aku bisa dengan memberikan tanda centang pada masing-masing kolom uraian dengan jujur di halaman 11. Jadi nanti Ananda mencentang kolom yang ada di halaman 11 dengan tema insya Allah aku bisa. Nanti Ananda centang, ingat ya, dengan jujur. Yang ketiga, jawablah soal ayo berlatih 1 pada halaman 11. Jadi nanti di bawah kolom itu ada latihan 1 atau berlatih 1 di halaman 11 itu, yaitu dijawab ya. Untuk poin 2 dan 3 nanti Ananda kalau sudah selesai menjawab, Ananda foto. Setelah difoto baru dikirim ke ustazahnya. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Semoga bisa bermanfaat materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.